warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Halim Laode Ewo dengan NIM A1A6033, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengantar bisnis, yaitu bab 6 tentang budaya perusahaan. Budaya perusahaan atau budaya organisasi berakar dari kata budaya yang berarti hasil interaksi antara akal budi manusia sebagai makhluk sosial dengan alam sekelilingnya dalam upaya mencapai kesejahteraannya. Interaksi manusia di dalam organisasi akan membentuk budaya organisasi yang akan mencerminkan tingkah laku dan tindakan organisasi dalam menghadapi persoalan baik internal maupun eksternal organisasi. Budaya organisasi yang terbentuk dalam sebuah perusahaan sangat bergantung pada visi dan misi organisasi, dan ini melekat pada pimpinan organisasi itu sendiri. Budaya ini akan membentuk perilaku keseluruhan personal perusahaan yang dapat memperkuat nilai-nilai atau memperlemah nilai-nilai dalam bekerja. Nilai-nilai ini akan digunakan sebagai pedoman dalam organisasi yang kelak dapat membuat sebuah organisasi tampil beda dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi dapat membuat karyawan bergairah, disiplin, suka, memiliki moral tinggi, atau malah sebaliknya, tidak bergairah, tidak disiplin, santai atau malas, selalu mengharap imbalan dan sebagainya. Perbedaan latar belakang budaya dari setiap orang akan membuat perbedaan pula dalam cara mereka berperilaku. Ada kalanya budaya organisasi merupakan suatu kekuatan yang tidak tampak, tapi sangat berpengaruh terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang dalam bekerja. Dalam organisasi bisa dilihat perangkat kelas dari sebuah budaya seperti adanya struktur, kebijakan, peraturan, teknologi, keuangan yang dapat diawasi dan diukur. Namun ada pula perangkat lunak yang tidak tampak, yang bersifat kejiwaan, menyangkut sisi kemanusiaan dan berorganisasi, seperti nilai kepercayaan, keyakinan, norma-norma, kebiasaan yang sudah mendarah daging, yang sulit dikuantifisir, sulit diawasi, dan sulit dirubah. Adapun fungsi budaya organisasi yaitu menurut Beach dalam Aan Komana tahun 2004 halaman 192 menyatakan ada 7 fungsi sebagai berikut. 1. Memberikan spesifikasi apa yang utama yang harus dilakukan buat organisasi, sehingga ada standar pengukuran baik terhadap keberhasilan ataupun kegagalan. Kedua, memberi pedoman bagaimana cara menggunakan research dan untuk apa digunakan. Ketiga, menetapkan apa yang dilakukan oleh organisasi dan karyawan dan sebaliknya. Keempat, membuat metode pengawasan perilaku dalam organisasi mana yang sah dan mana yang tidak sah, di mana letak kekuasaan dan bagaimana menggunakan kekuasaan. Kelima, menetapkan mana perilaku yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, dan menetapkan hukuman atau penghargaan. Keenam, menentukan suatu tatanan bagaimana anggota harus menciptakan kebersamaan sesama anggota dan bagaimana menghadapi non-anggota dalam hal berkompetisi, bekerja sama, berlaku sopan, dan sebagainya. Ketujuh, memberi petunjuk kepada anggota bagaimana memperlakukan lingkungan eksternal aggressively, exploitatively, responsibly, or proactively. Sedangkan menurut Robbins tahun 1996 halaman 253 menyatakan 5 fungsi budaya organisasi yaitu 1. Membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. 2. Meningkatkan sense of identity anggota. Ketiga, meningkatkan komitmen bersama. Keempat, menciptakan stabilitas sistem sosial. Kelima, membuat mekanisme pengendalian yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang budaya perusahaan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pengucapan atau penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.